Bayangkan sore yang keemasan berubah jadi pisau dingin yang menusuk pelan. Jalan desa memanjang seperti nadi yang kehabisan darah. Seorang pria berdiri di tengah, menunduk, menggenggam peci lusuh seperti memegang sisa harga diri. Dari belakang, suara teriakan memukul udara, telunjuk menyambar seperti panah, dada sesak, dan wajah terasa seperti kaca di bawah tumit. Di balik bendera merah putih yang memudar, amarah berdesak-desakan. Nama baik yang dibangun puluhan tahun digulung kabar satu hari. Ada rahasia yang belum sempat bernapas. Ada kebenaran yang masih terikat. Dan malam akan segera tiba. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, mari tinggalkan sholawat di komentar, agar sholawat ini menjadi saksi kita di akhirat kelak. Jangan lupa juga like dan share cerita ini ke teman ataupun keluarga terdekat kita, untuk membantu menyebarkan dakwah Islam dalam bentuk cerita. Semoga Anda mendapatkan pahala yang setimpal karena sudah subscribe, like, komen dan membagikan cerita ini. Sekarang mari kita lanjut ke ceritanya. Senja itu jatuh pelan di atas atap rumah kayu. Debu jalan menari di cahaya kuning. Di tengah gang, Pak Hamid berdiri seperti tiang yang kehabisan akar. Kemejanya basah oleh keringat. Matanya merah, namun tetap menunduk. Di tangannya, peci yang biasa ia pakai ketika mengatur kas masjid. Dulu peci itu mengikuti langkahnya yang ringan. Hari ini peci itu terasa seperti batu. Warga berderet. Ada yang mengepalkan tangan. Ada yang menutup mulut dengan kerudung sambil berbisik. Ada juga yang memelototkan mata, seolah dari tatapan saja bisa lahir vonis. Bendera merah putih menggantung lelah. Ujungnya kotor oleh hujan semalam. Ia seperti saksi, diam, namun paham semua yang tidak diucapkan. Ketua rukun tetangga bergerak ke depan. Suaranya pecah menahan emosi. Ia menyebut angka dana perayaan. Ia menyebut nama Pak Hamid. Ia menyebut kata yang paling ditakuti orang jujur. Korupsi. Kata itu seperti batu yang jatuh ke sumur. Dalam. Gelap. Tak ada bunyi kecuali sisa riak yang menyebar pelan. Hamid mengangkat wajah sebatas dagu. Ia melihat sekilas ke arah anaknya, Fajar, yang berdiri di ujung barisan. Anak itu menggigit bibir hingga pucat. Istrinya, Siti, memeluk lengan sendiri, menahan tubuh yang bergetar. Hidup mereka selama ini sederhana. Rezeki dari gaji kecil dan kebiasaan menabung receh. Di masjid, Pak Hamid yang paling telaten menghitung uang infak. Di aula sekolah, ia yang memeriksa kwitansi lomba panjat pinang. Ia sering pulang paling akhir. Tapi satu kabar sanggup merobohkan bertahun-tahun kepercayaan itu seperti daun kering dihembus angin. Di belakang barisan, berdiri Fauzan. Wajahnya tampak prihatin. Tatapannya redup. Ia menunduk sesekali, menghela napas seolah lelah. Orang tak akan menduga apapun dari raut itu. Padahal dialah yang meniup api pertama di warung kopi seminggu lalu. Dialah yang mengirim foto-foto editan yang memperlihatkan seolah ada uang mengalir ke rekening lain. Dan dialah yang kini memperhatikan kerumunan seperti seseorang yang sedang menonton panggung yang ia dirikan sendiri. Teriakan mulai menajam. Balikin duit kami. Malukan desa. Jangan pura-pura suci. Kata-kata itu berputar, menampar telinga, menusuk jantung. Hamid menarik napas, menatap tanah. Ia tidak membalas. Ia ingat wajah imam masjid yang pernah berkata, sabar itu berat karena ganjarannya besar. Ia ingat ayat yang sering ia dengar saat pengajian malam, bahwa Allah bersama orang yang sabar. Namun sabar yang ini rasanya seperti berjalan di atas batu tajam tanpa alas kaki. Di sisi kiri gang, Rizky berdiri dengan napas memburu. Pemuda itu memeluk map coklat. Keningnya basah. Ia menatap Pak Hamid, lalu menatap Fauzan. Ada pertarungan di dalam dirinya, antara takut dan berani. 3 hari ini ia mengumpulkan jejak, membuka catatan transfer, memotret bukti pengeluaran, meminta salinan dari bank di kecamatan. Ia menemukan kejanggalan yang membuat dadanya panas. Uang memang berpindah, tetapi bukan ke rekening Pak Hamid. Ada nama lain yang masuk melalui jalan memutar. Nama itu tidak pernah disebut di depan umum. Nama itu tersembunyi di balik nomor dan singkatan.
Namun Rizky belum yakin apakah waktunya sudah tepat. Ketua rukun tetangga memberi isyarat agar Hamid berbicara. Hamid mengangkat wajah. Suaranya serak. Ia tidak menangkis panjang. Ia minta waktu memeriksa. Ia bilang, semua kwitansi ada. Ia minta warga menahan kalimat. Ia menunduk lagi. Teriakan membalas seperti gelombang yang pecah. Di antara gelombang itu, mata Fauzan berkilat tipis. Dari kejauhan, suara azan maghrib naik pelan, seperti benang yang ditarik dari langit. Beberapa orang refleks mendiamkan bibir. Suara itu membuat udara merunduk. Hamid menelan ludah. Ia memejamkan mata sekejap, memohon dalam hati. Ya Allah, Engkau tahu. Lindungi keluargaku dari malu yang tidak mereka lakukan. Jika ini ujian, beri aku petunjuk menuju jalan yang Engkau ridhai. Azan selesai. Sorak kembali. Namun soraknya tidak setajam tadi. 1-2 orang mulai ragu. Mereka melihat Siti yang menangis diam. Mereka melihat Fajar yang memeluk adiknya. Ragu itu rapuh seperti daun, tetapi tetap daun. Dan daun yang rapuh pun bisa mengubah arah angin. Rizky melangkah maju 1 langkah, lalu berhenti. Jantungnya berdegup keras. Ia membayangkan wajah almarhum ayahnya yang dulu sering dibantu Pak Hamid saat sakit. Ia ingat amplop kecil berisi uang yang pernah Pak Hamid selipkan tanpa suara. Ia melihat lagi wajah Fauzan yang tampak iba. Di balik iba itu, Rizky menangkap sesuatu yang licin seperti minyak di atas air. Ia membuka map, menatap lembar demi lembar. Kertas itu seperti beban. Tapi kebenaran tidak akan sampai jika tidak diantar oleh seseorang. Sementara itu, Hamid mengangkat suara lagi. Ia berkata pelan. Aku akan buktikan. Tapi malam ini izinkan aku pulang, mengantar anak-anakku salat. Lalu aku akan datang lagi membawa catatan. Kalimatnya tenang. Namun mata yang benci membaca kalimat lain. Ada yang bersorak menolak. Ada yang menuntut sekarang. Ada yang melempar kata-kata yang lebih kasar. Udara kembali panas. Rizky menggenggam sisi map sampai jarinya memutih. Ia melangkah maju untuk kedua kalinya. Kali ini lebih dekat. Ketua rukun tetangga menoleh. Kerumunan ikut melihat. Rizky berhenti di belakang Hamid, seperti bayangan yang baru tiba di tempat yang seharusnya. Hamid menoleh. Tatapan mereka bertemu. Dalam tatapan itu, ada banyak hal yang tidak sempat menjadi suara. Terima kasih. Maaf. Bertahanlah. Fauzan merapatkan bibir. Ia menyilangkan tangan di dada. Dari sorot matanya, tampak doa agar malam cepat turun, agar semua pulang dengan keyakinan yang sudah ia tanam. Ia tidak menyadari bahwa mata seseorang, meski hanya 1, bisa menyala cukup terang untuk menyalakan ratusan mata yang lain. Dan mata itu milik seorang pemuda yang hatinya telah memilih beratnya kejujuran. Angin kecil lewat. Bendera di tali lentur bergerak ringan. Seolah desa menarik napas pendek. Di halaman masjid, lampu-lampu dinyalakan. Bayangan orang memanjang di tanah. Hamid memeluk peci lebih erat. Rizky merasakan kehangatan aneh di dadanya. Seakan ada telapak yang menepuk punggung, menyuruhnya melangkah. Malam belum benar-benar jatuh. Tapi sesuatu sudah mulai bangkit dari dalam keraguan. Rizky mengangkat map. Bibirnya terbuka. Suaranya belum keluar. Kerumunan menahan napas. Fauzan menajamkan tatapannya. Hamid memejamkan mata sekejap, menyerahkan semuanya pada Allah. Waktu di desa itu seperti berhenti sebentar, berdiri di antara 2 pintu. Pintu kebohongan yang gelap, dan pintu kebenaran yang belum sepenuhnya terbuka. Rizky masih memegang map itu di depan dada. Jemarinya berkeringat. Wajahnya tegang. Semua mata memandangnya, termasuk mata Fauzan yang tajam dan penuh selidik. Namun sebelum satu kata pun keluar, ketua rukun tetangga mengangkat tangan, meminta semua orang diam. Kalau mau bicara, bicaralah di depan semua warga sekarang. Suaranya berat, seperti menantang sekaligus memberi jalan. Langkah Rizky maju perlahan, memecah barisan yang sempit. Ia merasakan bahu-bahu warga menegang ketika ia lewat. Di antara mereka ada yang berbisik, ada yang menggeleng. Sementara itu,
Pak Hamid berdiri di tempatnya, menatap Rizky dengan campuran harapan dan ketakutan. Di dadanya, doa tak henti-hentinya ia ulang. Ya Allah, jika ini jalan keluar, kuatkanlah anak ini. Sebelum Rizky membuka suara, ingatannya melompat ke hari-hari sebelumnya. 3 hari yang melelahkan, dimulai dari kebetulan yang tak pernah ia duga. Siang itu, ia membantu pegawai bank di kecamatan memindahkan beberapa dokumen. Di antara tumpukan kertas, ia menemukan lembar mutasi rekening dana desa. Nama Pak Hamid tercantum di awal sebagai penerima dana, namun beberapa baris di bawahnya, ada transfer besar ke rekening lain. Rekening itu atas nama Fauzan. Hatinya tercekat. Satu pertanyaan langsung menusuk. Kenapa nama itu tidak pernah disebut? Awalnya ia ragu untuk terlibat. Ia tahu Fauzan disegani sebagian warga karena pandai bicara dan sering tampil dalam acara desa. Ia juga tahu, melawan fitnah seperti ini sama saja menyalakan api di tengah ladang kering. Tapi malam itu, setelah mendengar adiknya mengulang gosip di rumah sambil tertawa, darahnya mendidih. Ia tidak ingin desa ini menelan dusta seolah itu kebenaran. Sejak saat itu, ia mengumpulkan bukti satu demi satu. Struk transfer, fotokopi kwitansi, hingga tanda tangan asli yang tak bisa dipalsukan. Semua ia masukkan ke map coklat ini. Kini, berdiri di tengah jalan, ia sadar bahwa keputusan ini akan mengubah segalanya. Assalamualaikum. Suaranya bergetar, tapi cukup keras. Kerumunan menjawab lirih. Saya ingin semua warga tahu, Pak Hamid tidak mengambil uang dana perayaan. Semua uang masih utuh. Justru ada orang lain yang memindahkan uang itu untuk kepentingan pribadinya. Suara bisik-bisik pecah di mana-mana. Mata mulai saling pandang. Fauzan melangkah maju setapak. Wajahnya memanas. Kamu bicara hati-hati, Nak. Fitnah itu dosa besar, katanya, mencoba membalik tuduhan. Rizky mengangkat map, lalu menyerahkan lembar pertama kepada ketua RT. Lembar itu berisi bukti transfer langsung dari rekening dana desa ke rekening Fauzan. Ada tanggal, ada nominal, dan ada tanda tangan digital yang sah. Ketua RT membaca cepat, lalu menatap Fauzan. Ini nama kamu, Jan. Suaranya kini berbeda, tak lagi mantap seperti tadi. Fauzan tersenyum tipis, mencoba menguasai keadaan. Itu hanya sementara. Uang itu saya pinjam untuk keperluan penting desa, dan akan saya kembalikan, ucapnya. Namun warga mulai bersuara keras. Pinjam? Tanpa sepengetahuan? Untuk keperluan apa? Seru seseorang di belakang. Pak Hamid hanya diam, tapi matanya mulai berkaca-kaca. Beban di dadanya sedikit terangkat. Namun ia tahu ini belum berakhir. Fauzan tidak akan menyerah begitu saja. Orang seperti dia pandai memutar kata. Kalau benar saya bersalah, buktikan semuanya, jangan cuma satu lembar, kata Fauzan, mencoba mengulur waktu. Rizky mengeluarkan lembar kedua dan ketiga. Bukti pengeluaran barang-barang mewah atas nama Fauzan, dibeli hanya beberapa hari setelah dana itu berpindah. Ada nota pembelian jam tangan mahal, ada kwitansi pembayaran cicilan mobil. Warga terperangah. Semua yang tadinya berteriak pada Pak Hamid kini memandang Fauzan dengan tatapan berbeda. Beberapa ibu-ibu menutup mulut. Sebagian bapak-bapak mulai menggerutu marah. Fauzan mulai gelisah. Keringat mengalir di pelipisnya meskipun angin sore cukup sejuk. Itu semua fitnah. Kalian tidak tahu cerita sebenarnya. Suaranya meninggi, tapi getaran di ujung kata-katanya mengkhianati dirinya sendiri. Pak Hamid memandang Fauzan lama. Lalu berkata pelan tapi jelas, kamu yang menanam fitnah, Jan. Hari ini Allah membalikkan tanahnya. Warga mulai bersorak, tapi bukan sorakan gembira. Ini sorakan kemarahan yang ditujukan pada Fauzan. Seseorang berteriak, balikin uangnya. Yang lain menimpali, maluin desa. Fauzan mundur setapak, menoleh ke kiri dan kanan, mencari celah untuk keluar. Namun tatapan warga kini seperti dinding batu. Di tengah keributan itu, Fauzan tiba-tiba memegangi dadanya. Napasnya terputus-putus. Wajahnya memerah. Warga sempat ragu.
Tapi amarah mereka masih membara. Fauzan terduduk di tanah, berusaha mengatur napas. Namun rasa sakit itu semakin kuat. Ia menunduk, tubuhnya bergetar. Saat itu, langit mulai meredup, seolah menutup hari yang penuh pengkhianatan. Pak Hamid menoleh pada Rizky, memberi anggukan singkat. Namun dalam hati, ia tahu azab Allah sedang turun, bukan hanya melalui rasa sakit di dada Fauzan, tapi juga rasa malu yang membakar habis harga dirinya di depan seluruh warga. Langit desa sudah mulai merona jingga. Suara jangkrik di pematang sawah terdengar sayup, bersaing dengan riuh suara warga yang belum reda. Di tengah lingkaran manusia itu, Fauzan terduduk dengan nafas tersengal. Wajahnya merah padam, keringat mengalir deras di pelipisnya. Tangannya masih menekan dada, seakan ingin menahan sesuatu yang meledak dari dalam. Namun di balik rasa nyeri itu, ada luka yang lebih dalam, luka yang tak terlihat, harga diri yang remuk di hadapan semua orang yang dulu memujinya. Pak Hamid berdiri hanya 2 langkah darinya. Matanya menatap Fauzan lama, namun tanpa senyum kemenangan. Justru ada kesedihan yang sulit disembunyikan. "Zan, kenapa kamu lakukan ini?" Suaranya lirih, tapi cukup untuk menusuk hati yang masih punya sisa nurani. Fauzan tidak menjawab. Bibirnya bergerak, tapi yang keluar hanya desahan lemah. Ketua RT mengambil langkah ke tengah, berusaha meredakan suasana. "Warga, mari kita dengarkan penjelasan Fauzan. Kita ini tetangga, saudara satu desa. Tapi kalau ini benar," suaranya menggantung, memberi ruang bagi semua untuk menafsirkan. Namun teriakan dari belakang kerumunan memecah hening. Tidak ada alasan untuk mencuri, apalagi memfitnah. Suara itu disambut gumaman setuju dari banyak mulut. Rizky masih memegang map di dadanya. Tangannya bergetar, bukan karena takut, tetapi karena beban yang kini benar-benar jatuh di tempat yang seharusnya. Ia melirik Pak Hamid yang berdiri tegak, meski wajahnya lelah. Dalam hati, Rizky tahu, perjuangan ini belum selesai. Masih ada sisa bukti yang belum ia serahkan. Bukti yang akan membuat semua mata tak lagi punya pilihan selain menatap Fauzan sebagai pelaku sebenarnya. Sementara itu, Fauzan mencoba berdiri. Lututnya lemas, langkahnya goyah. Tapi sebelum ia bisa beranjak, seorang bapak tua dengan sorban lusuh di pundak maju dari barisan. Bapak itu adalah Pak Leman, orang yang jarang bicara, tapi suaranya selalu didengar. Ia menatap Fauzan tajam. "Zan, aku ini orang tua. Aku tahu rasa malu itu berat. Tapi yang lebih berat adalah murka Allah. Jangan tambah dosamu dengan menyangkal di depan bukti yang jelas." Kata-kata itu jatuh seperti palu ke tanah. Tak ada yang berani menimpali. Fauzan memalingkan muka, menatap tanah, menghindari tatapan orang-orang yang dulu ia tipu dengan senyum dan kata-kata manis. Napasnya masih memburu. Ia tahu, bahkan jika ia lolos dari amarah warga hari ini, ia tidak akan pernah lolos dari rasa malu yang mengikutinya kemanapun. Pak Hamid melangkah mundur, memberi isyarat pada Rizky untuk maju. "Tunjukkan semua," bisiknya. Rizky menarik napas panjang. Ia mengeluarkan lembar terakhir dari map itu. Laporan resmi dari pihak kecamatan yang mencatat aliran dana secara rinci, dari awal masuk hingga akhir keluar. Di lembar itu, nama Fauzan tertera jelas sebagai penerima manfaat yang tidak sah. Angka-angkanya tidak bisa dibantah. Warga bergerak mendekat untuk melihat. Beberapa menggeleng tak percaya. Ada yang mengusap wajah berkali-kali, dan ada yang menunduk malu karena dulu ikut memaki Pak Hamid. Dalam kerumunan, Siti, istri Pak Hamid, menangis, tapi kali ini bukan karena sedih. Ia menatap suaminya dengan mata yang penuh rasa hormat, karena suaminya memilih diam dan bersabar, bukan membalas dengan cara yang kotor. Di saat itulah, Fauzan merasakan sesuatu yang lebih menusuk daripada rasa sakit di dadanya. Bukan tangan warga yang memukul, bukan kaki yang menendang, tapi tatapan dingin dari orang-orang yang dulu menghormatinya. Tatapan itu seperti pintu yang menutup rapat, menandakan bahwa ia tak lagi diterima. Dan itulah azab pertama yang ia rasakan dari Allah, terasing di tengah rumah sendiri. Ketua RT mengambil alih. Suaranya berat. "Mulai malam ini,
Fauzan harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Uang itu harus kembali. Dan nama baik Pak Hamid harus dibersihkan. Sorakan setuju menggema, tapi di sudut kerumunan, ada keheningan yang terasa lebih keras. Keheningan dari hati yang hancur, yang kini hanya punya dua pilihan, bertaubat atau binasa. Azan Isya mulai terdengar dari masjid. Suara itu menyapu udara, menenangkan sebagian hati, namun juga menjadi pengingat bahwa waktu untuk meminta ampun tak selalu datang dua kali. Fauzan menunduk, dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar takut, bukan pada warga, tapi pada perhitungan di hadapan Allah kelak. Malam turun seperti tirai berat yang menutup seluruh desa. Lampu jalan menyala redup, memantulkan cahaya kuning pucat di aspal yang retak. Warga mulai bubar perlahan, tapi lingkaran tatapan curiga tetap tertinggal di udara. Beberapa anak kecil digendong pulang, namun kepala mereka masih menoleh ke belakang, ingin tahu apa yang akan terjadi pada Fauzan. Fauzan kini duduk di kursi plastik di balai desa, diapit dua orang warga yang diminta menjaga. Nafasnya mulai teratur, tapi matanya kosong. Di depannya, map bukti yang dibawa Rizky tergeletak terbuka. Lembar demi lembar menampakkan kebenaran yang selama ini ia tutupi dengan mulut manis. Setiap kali ia melirik ke kertas itu, rasanya seperti melihat cermin yang memantulkan wajahnya sendiri, kotor, penuh noda yang tak bisa ia hapus. Pak Hamid duduk di sudut ruangan, ditemani Siti dan kedua anaknya. Mereka tidak banyak bicara, hanya saling berpegangan tangan. Raut lelah di wajah Hamid tidak bisa disembunyikan, tapi di balik itu ada cahaya kecil. Rasa lega karena Allah mulai menampakkan kebenaran. Namun ia juga tahu, perjalanan ini belum selesai. Fitnah yang besar butuh pembersihan yang lebih dari sekadar kata-kata. Ketua RT, Pak Leman, dan beberapa tokoh desa berkumpul di meja panjang. Mereka menimbang-nimbang langkah selanjutnya. Kita harus putuskan malam ini, kata Pak Leman tegas. Jika kita biarkan, luka ini akan membusuk dan memecah desa. Semua mengangguk. Keputusan diambil. Besok pagi, pengumuman akan dibuat di depan warga bahwa Pak Hamid tidak bersalah, dan Fauzan diwajibkan mengembalikan seluruh dana dalam waktu yang ditentukan. Kabar itu langsung membuat Fauzan menegakkan badan. Kalian mau bikin aku malu di depan semua orang. Suaranya meninggi, tapi tidak lagi sekeras sore tadi. Ada getar ketakutan yang menyelip di sana. Pak Leman menatapnya dalam. Kamu sudah membuat orang lain menanggung malu yang bukan kesalahannya. Malam ini Allah memberimu kesempatan untuk memperbaiki. Gunakanlah sebelum semuanya terlambat. Kata-kata itu seperti paku yang menancap di dada Fauzan. Ia memalingkan wajah, namun telinganya tak bisa menutup dari bisikan-bisikan di luar. Beberapa warga yang belum pulang masih berkumpul di halaman balai desa, berbicara pelan namun menusuk telinga. Ternyata benar, selama ini dia yang ambil. Pantas perayaannya kemarin sepi. Dasar tamak, setiap kalimat adalah cambuk yang menampar harga dirinya. Sementara itu, Rizky duduk di tangga balai desa, memandangi bintang-bintang di langit yang sebagian tertutup awan. Hatinya terasa ringan, namun juga waspada. Ia tahu, orang seperti Fauzan tidak akan menyerah begitu saja. Tapi ia juga tahu, kebenaran adalah senjata yang tidak bisa dipatahkan jika dipegang dengan niat yang tulus. Menjelang tengah malam, warga akhirnya bubar sepenuhnya. Fauzan dipersilakan pulang, tapi tidak ada satupun yang menawarkan tumpangan. Ia berjalan sendiri melewati jalan desa yang sunyi, hanya diiringi suara anjing menggonggong dari kejauhan. Setiap langkahnya berat, seolah tanah menolak menopang kakinya. Di setiap rumah yang ia lewati, tirai jendela tertutup rapat. Desa yang dulu menyambutnya dengan senyum, kini memalingkan muka. Di rumahnya yang besar, Fauzan membuka pintu dengan tangan bergetar. Ruangan itu gelap, dingin, dan sepi. Istrinya tidak di rumah. Sejak siang ia membawa anak-anak pergi tanpa kabar. Fauzan duduk di kursi ruang tamu, memandangi dinding kosong. Di dalam kepalanya, suara-suara sore tadi masih terngiang. Sorakan warga, bukti-bukti yang ditunjukkan, dan tatapan Pak Hamid yang tidak penuh kebencian, tapi penuh kekecewaan. Ia mencoba memejamkan mata untuk tidur,
Namun bayangan bendera merah putih yang lusuh dan wajah-wajah warga menatapnya tak mau hilang. Malam itu, Fauzan merasakan azab yang tidak berupa luka di kulit atau tulang, tapi luka di hati, kesepian yang menusuk, rasa malu yang membakar, dan ketakutan akan hari esok. Dan entah kenapa, di tengah sepi itu, ayat yang pernah ia dengar saat khutbah Jumat terlintas di pikirannya, walau ia mencoba menepisnya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Kata-kata itu membekas. Namun ia belum siap mengaku kalah. Besok pagi, seluruh desa akan berkumpul lagi. Dan Fauzan tahu, itu akan menjadi hari yang lebih berat dari malam ini. Matahari baru saja merangkak dari balik bukit ketika suara burung bersahutan di udara. Udara pagi di desa biasanya menenangkan. Namun hari ini terasa berbeda. Ada ketegangan yang menggantung di setiap sudut. Seperti awan hitam yang siap menurunkan hujan. Di halaman balai desa, warga mulai berdatangan. Laki-laki dengan sarung dan peci, ibu-ibu dengan daster dan jilbab sederhana, bahkan anak-anak ikut berdiri di belakang, ingin menyaksikan apa yang akan terjadi. Di antara kerumunan itu, bendera merah putih yang kusam masih tergantung di tali bambu, berkibar pelan tertiup angin pagi. Pak Hamid tiba bersama Siti dan kedua anaknya. Wajahnya terlihat lebih tenang dibanding kemarin, meskipun langkahnya tetap hati-hati. Ia menunduk sedikit, bukan karena malu, tapi karena tidak ingin tampak congkak di hadapan mereka yang pernah salah menilainya. Siti memegang erat tangan anak-anaknya, seolah ingin melindungi mereka dari sisa tatapan sinis. Tak lama, Fauzan datang. Bajunya rapi, tapi wajahnya pucat. Lingkar matanya menghitam akibat malam tanpa tidur. Ia berjalan cepat menuju deretan kursi di depan balai desa. Namun tatapan warga mengikuti setiap langkahnya. Tidak ada senyum. Tidak ada sapa. Hanya dingin yang menusuk. Ketua RT berdiri di panggung kecil yang dibuat dari papan kayu. Suaranya lantang memanggil semua warga untuk mendekat. Hari ini, kita akan mendengar hasil pemeriksaan terkait dana perayaan kemerdekaan. Semua suara bisik-bisik berhenti. Mata mereka tertuju ke depan. Rizky maju membawa map yang sama seperti kemarin. Ia menyerahkan kepada ketua RT, yang kemudian membuka lembar demi lembar sambil membacakannya. Setiap angka, setiap tanggal, setiap tanda tangan dibacakan jelas, tanpa dilebihkan atau dikurangi. Dan setiap bukti itu membawa satu pesan yang tak bisa dibantah. Pak Hamid tidak bersalah. Suara sorakan warga meledak. Ada yang mengucap istighfar, ada yang memeluk Pak Hamid sambil meminta maaf, ada pula yang menepuk bahunya penuh penyesalan. Siti menangis. Kali ini bukan karena sedih, tetapi karena beban panjang telah terangkat. Namun suasana itu berubah saat ketua RT menatap Fauzan. Dan berdasarkan bukti yang sah, dana tersebut telah disalahgunakan oleh Fauzan. Kalimat itu jatuh seperti palu, memecahkan sisa keheningan. Warga mulai bergerak mendekat. Wajah mereka memerah karena marah. Kembalikan uang kami. Memalukan. Pengkhianat, teriak mereka. Fauzan mencoba bicara, tapi suaranya kalah oleh gelombang kemarahan. Ia mundur setapak, namun tatapan warga seperti dinding yang tak memberinya jalan keluar. Nafasnya semakin cepat, keringat membasahi pelipisnya. Pak Leman melangkah maju, menenangkan warga. Kita selesaikan ini dengan kepala dingin. Jangan seperti dia yang memilih jalan salah. Di tengah amarah yang mulai mereda, azab Allah kembali menghantam Fauzan, bukan dengan sakit di tubuh, tapi dengan rasa malu yang menusuk hingga ke tulang. Anak-anak kecil berbisik-bisik sambil menunjuknya. Ibu-ibu menutup mulut sambil geleng kepala, dan para bapak berdiri dengan tangan terlipat di dada. Semua itu membuat Fauzan merasa telanjang di tengah kerumunan. Tak ada tempat untuk bersembunyi. Pak Hamid menatap Fauzan lama, lalu berkata pelan, "Zan, uang bisa diganti, tapi kepercayaan tidak akan pernah sama lagi. Ingatlah, Allah melihat apa yang kita lakukan, bahkan yang kita sembunyikan." Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada semua teriakan yang tadi ia dengar. Pagi itu, Fauzan sadar bahwa hari-harinya di desa ini tidak akan pernah kembali seperti dulu. Siang mulai merangkak naik,
dan panas matahari memantul dari tanah berdebu di halaman balai desa. Warga mulai bubar perlahan, sebagian kembali ke sawah, sebagian lagi menuju rumah masing-masing sambil masih membicarakan kejadian pagi itu. Namun, setiap langkah yang menjauh dari balai desa menyisakan tatapan yang masih menusuk ke arah Fauzan. Tatapan yang tak akan mudah ia lupakan. Fauzan duduk sendirian di kursi panjang di teras balai desa. Nafasnya pendek-pendek, kepalanya tertunduk, tangan menggenggam lutut erat-erat. Keringatnya bercampur debu di wajah, membuat kulitnya terasa perih. Di kepalanya, suara warga yang memanggilnya, pengkhianat, terus bergema, seolah menjadi gema yang tak bisa ia matikan. Pak Leman, yang sedari tadi mengawasi, berjalan mendekat. Ia duduk di sebelah Fauzan, namun tidak langsung bicara. Beberapa saat kemudian, suaranya terdengar rendah namun tegas. Zan, ini bukan akhir kalau kamu mau berubah. Allah masih membiarkanmu bernafas hari ini, berarti Dia memberimu waktu. Tapi waktu itu tidak panjang. Fauzan tidak menjawab. Matanya tetap menatap tanah, tapi dadanya terasa semakin sesak oleh kata-kata itu. Di sisi lain, Pak Hamid berdiri bersama Siti dan anak-anaknya. Beberapa warga masih menghampiri mereka untuk meminta maaf karena telah percaya pada fitnah. Hamid menerima semua itu dengan senyum tipis, meskipun di dalam hatinya masih ada rasa getir. Ia tahu, meski kebenaran sudah muncul, luka yang ditinggalkan fitnah itu tidak akan hilang dalam semalam. Rizky, yang sejak awal mengungkap kebenaran, kini berdiri agak jauh, memperhatikan. Hatinya campur aduk. Ia merasa lega karena kebenaran akhirnya menang, tapi juga sadar bahwa Fauzan tidak akan diam. Orang yang terdesak bisa melakukan apa saja, bahkan hal yang lebih buruk. Menjelang zuhur, Fauzan memutuskan untuk pulang. Ia berjalan menunduk melewati jalan desa yang ramai oleh anak-anak bermain dan ibu-ibu menjemur pakaian. Namun setiap kali ia lewat, percakapan terhenti sejenak. Ada yang langsung memalingkan wajah, ada pula yang terang-terangan menatap dengan sinis. Rumahnya terlihat dari kejauhan, tapi rasanya seperti perjalanan terpanjang yang pernah ia tempuh. Ketika sampai di depan rumah, ia mendapati pintu terkunci. Ia mengetuk berulang kali, tapi tak ada jawaban. Dari jendela, ia melihat ruang tamu kosong. Istrinya belum kembali sejak kemarin, dan ia tidak tahu di mana anak-anaknya berada. Dada Fauzan semakin berat. Sunyi di rumah itu terasa seperti dinding yang semakin menutup, menekan dari segala arah. Ia masuk dengan kunci cadangan, lalu duduk di kursi ruang tamu. Pandangannya kosong, hanya menatap lantai. Dari dapur, ia melihat piring kotor yang menumpuk, sisa makanan basi, dan air galon yang hampir habis. Rumah yang biasanya ramai kini terasa seperti penjara. Siang itu, untuk pertama kalinya, Fauzan benar-benar merasakan kehilangan yang nyata. Bukan hanya kehilangan uang atau nama baik, tapi kehilangan semua yang membuatnya merasa hidup, keluarga, teman, dan tempat pulang yang hangat. Dan di tengah kesunyian itu, ia teringat kata-kata Pak Hamid di pagi tadi. Uang bisa diganti, tapi kepercayaan tidak akan pernah sama lagi. Kata-kata itu memantul di kepalanya, menghantam berkali-kali seperti palu besi. Di luar, suara azan zuhur terdengar, memanggil orang-orang untuk datang ke masjid. Fauzan hanya duduk diam. Kakinya terasa berat untuk melangkah, bukan karena lelah, tapi karena malu. Malu pada warga, dan lebih dari itu, malu pada Allah. Namun rasa malu itu masih kalah oleh kesombongan yang belum ia runtuhkan. Ia memejamkan mata, berharap semua ini hanyalah mimpi. Tapi bau pengap di rumah, rasa haus di tenggorokan, dan suara langkah orang lewat di luar mengingatkannya. Ini nyata, dan ini adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Sore itu, matahari condong ke barat, mewarnai langit desa dengan semburat oranye yang biasanya indah. Namun bagi Fauzan, cahaya itu terasa seperti lampu sorot yang membongkar semua aibnya. Ia duduk di teras rumah, memandangi jalan yang sepi, berharap ada satu orang saja yang menyapanya. Tidak ada. Beberapa anak lewat sambil membawa bola. Mereka berhenti sejenak di ujung gang, lalu berbisik-bisik sebelum kembali berlari menjauh.
Fauzan menarik napas panjang, menelan rasa pahit yang menyumbat tenggorokannya. Dulu, ia bisa berdiri di warung kopi dan semua orang akan mengangguk hormat. Sekarang, ia bahkan tak berani melangkah ke sana. Menjelang maghrib, perutnya mulai keroncongan. Ia membuka lemari dapur, tapi hanya menemukan beras yang tinggal segenggam dan mie instan yang sudah melewati masa kadaluarsa. Air galon pun hampir habis. Ia memutuskan keluar untuk membeli sedikit bahan makanan di warung dekat masjid. Langkahnya pelan, matanya menunduk. Begitu melewati halaman masjid, ia mendengar suara orang-orang yang sedang menunggu azan. Suara mereka terhenti sejenak ketika melihatnya. Lalu mulai terdengar gumaman yang jelas ia tahu ditujukan padanya. Beberapa jamaah sengaja membuang muka. Ada pula yang menatapnya lama, penuh tuduhan. Di warung, suasananya tak berbeda. Pemilik warung yang dulu ramah kini melayaninya tanpa senyum. Bahkan terlihat tergesa-gesa. "Cuma ini, Zan?" Tanyanya singkat sambil membungkus belanjaan. Fauzan mengangguk, mencoba menghindari tatapan. Ia membayar dengan uang kertas yang terlipat rapi, lalu cepat-cepat keluar. Namun langkahnya terhenti ketika melihat pintu rumah Pak Hamid terbuka, dan di dalamnya ada beberapa warga yang sedang duduk di ruang tamu. Mereka tampak berbicara dengan nada bersahabat. Fauzan berdiri sebentar di depan gerbang. Hatinya terasa diremas. Dulu, ia yang sering menjadi pusat perhatian seperti itu. Sekarang, semua keramahan itu bukan untuknya. Azan maghrib berkumandang. Fauzan ingin masuk ke masjid, tapi setiap langkah terasa berat. Ia tahu, di dalam sana semua orang akan menatapnya. Bukan dengan hormat, tapi dengan mata yang menghakimi. Ia memutuskan berjalan terus menuju rumah. Sesampainya di rumah, ia duduk di lantai ruang tamu, makan mie instan seadanya. Rasanya hambar, bahkan ketika ia menambahkan sedikit sambal. Bukan karena lidahnya tak berfungsi, tapi karena hatinya sudah kehilangan rasa. Di tengah makan, pikirannya melayang ke keluarganya. Kemana istrinya pergi? Apakah anak-anaknya masih mau memanggilnya ayah? Atau mereka juga mulai menutup pintu hati seperti warga desa? Pertanyaan-pertanyaan itu membuatnya kehilangan selera makan. Malam itu, ia mencoba menelepon istrinya berkali-kali, tapi tak pernah diangkat. Pesan singkatnya pun tidak dibalas. Rumah yang sudah sepi kini terasa lebih dingin, seperti gua yang menelan setiap suara. Sebelum tidur, Fauzan duduk di tepi ranjang, memandangi langit-langit yang mulai retak di beberapa sudut. Ia teringat masa-masa ketika rumah ini penuh tawa, penuh tamu yang datang membawa kabar baik. Kini, pintu rumah itu seperti simbol dari hidupnya, tertutup rapat, dan kuncinya tidak lagi ada di tangannya. Ia memejamkan mata. Namun yang datang bukanlah tidur, melainkan rasa sesak yang semakin dalam. Di luar sana, semua pintu masih terbuka untuk orang lain. Tapi baginya, semua pintu kini terasa berat untuk diketuk. Pagi berikutnya, Fauzan bangun dengan kepala berat. Ia menatap keluar jendela, melihat matahari sudah tinggi. Tidak ada ketukan pintu, tidak ada suara anak-anaknya, tidak ada aroma masakan istrinya. Hanya sunyi. Perutnya kembali perih karena belum makan layak sejak kemarin. Ia memutuskan memasak sedikit nasi dari sisa beras di dapur. Sambil menunggu air mendidih, pikirannya berkelana ke masa lalu, ke meja makan yang dulu selalu ramai. Istrinya, Ratna, akan menyiapkan sayur lodeh kesukaannya. Anak-anaknya bercanda sambil rebutan kerupuk. Semua itu kini hanya bayangan yang semakin menjauh. Siang itu, Fauzan mencoba mengisi perut, tapi nasi yang ia masak keras dan hambar. Ia hanya makan beberapa suap sebelum rasa mual datang. Seolah-olah Allah membuat semua rasa hilang dari lidahnya. Air minum pun terasa pahit, membuat tenggorokannya kering. Menjelang sore, ia memberanikan diri keluar menuju warung kecil di ujung jalan untuk membeli lauk. Namun ketika sampai, pemilik warung tidak langsung melayaninya. Ia melihat Fauzan sekilas, lalu pura-pura sibuk mengatur dagangan. Fauzan menunggu, tapi waktu terasa berjalan lambat. Beberapa menit kemudian, ia hanya dilayani dengan tatapan datar dan kata-kata singkat. "Mau beli apa?" tanya pemilik warung,
tanpa menatap. Tempe sama sayur, Bu, jawab Fauzan lirih. Sayurnya habis. Tinggal tempe. Itu pun tinggal 2, jawabnya ketus. Fauzan mengambil tempe itu, membayar, lalu keluar. Begitu ia berjalan menjauh, ia mendengar 2 orang yang duduk di teras warung berbisik pelan, namun cukup jelas untuk menusuk telinganya. Itu orang yang makan uang desa, kan? Iya. Pantas sekarang sepi hidupnya. Kata-kata itu menempel seperti lumpur di punggung. Semakin ia berusaha menghapusnya, semakin kotor rasanya. Malam pun datang. Fauzan duduk sendirian di ruang makan, menggoreng tempe. Tapi bahkan aroma tempe yang renyah tidak bisa membangkitkan selera. Setiap kali ia mengunyah, rasanya hambar, seolah lidahnya mati rasa. Ia mencoba menambah garam, tapi tak ada bedanya. Semua makanan kini sama, hambar, dingin, dan kosong. Sambil makan, ia menyalakan radio tua. Namun berita yang terdengar justru membuatnya semakin tertekan. Penyiar membacakan ayat dari Al-Quran tentang orang-orang yang memakan harta dengan cara batil, dan bagaimana mereka pada akhirnya akan menanggung kerugian besar. Fauzan mematikan radio cepat-cepat, tapi ayat itu sudah tertancap di pikirannya. Setelah makan, ia mencuci piring sambil berdiri lama di depan wastafel. Tangannya gemetar, bukan karena lelah, tapi karena rasa takut yang mulai tumbuh di dadanya. Bukan takut pada warga, tapi pada hari ketika semua amal akan ditimbang, dan ia harus menjawab di hadapan Allah tanpa bisa berdusta. Ia masuk kamar, mencoba tidur, namun rasa pahit di mulutnya tidak hilang. Malam itu, Fauzan menyadari bahwa azab bisa datang bukan hanya dalam bentuk sakit atau kehilangan, tapi juga hilangnya kenikmatan dari hal-hal kecil yang dulu ia anggap biasa. Dan itu jauh lebih menyiksa. Pagi itu, Fauzan terbangun lebih awal dari biasanya. Udara masih dingin, tapi keringat dingin sudah membasahi pelipisnya. Ia memutuskan untuk keluar rumah, mencoba berjalan ke pasar, berharap sedikit mengusir kesepian yang membelitnya. Namun langkahnya terasa berat. Seakan setiap pijakan adalah beban yang menariknya kembali. Jalan menuju pasar melewati masjid dan lapangan desa. Saat ia melintas di depan masjid, beberapa bapak sedang membersihkan halaman. Mereka melihat Fauzan, tapi tak satu pun menyapa. Ada yang langsung memalingkan wajah, ada pula yang berpura-pura sibuk menyapu. Hatinya tercekat. Dulu, tempat itu menjadi tempat ia bercengkrama. Kini berubah menjadi dinding dingin yang memisahkan. Di lapangan, bendera merah putih yang lusuh masih tergantung sejak perayaan kemerdekaan. Fauzan berhenti sejenak, menatapnya. Bendera itu seakan menatap balik, menjadi pengingat bahwa dosa yang ia lakukan bukan hanya melukai satu orang, tapi seluruh desa, bahkan harga diri bangsa. Dadanya terasa sesak. Napasnya semakin berat. Sesampainya di pasar, suasananya ramai, namun baginya terasa sunyi. Pedagang yang dulu akrab dengannya kini melayaninya dengan singkat. Cuma itu. Iya. 10.000. Selesai. Tak ada obrolan. Tak ada tawa. Di sudut matanya, Fauzan melihat 2 orang ibu-ibu menunjuk ke arahnya sambil berbisik. Ia pura-pura tidak mendengar, tapi hatinya perih. Saat ia berbalik untuk pulang, seorang anak kecil berlari kecil mendekatinya. Bocah itu memegang uang kertas lusuh dan bertanya polos. "Pak, uangnya masih ada buat beli balon?" Fauzan terdiam, bingung. Ibunya segera menarik anak itu sambil berkata pelan namun tajam. "Jangan bicara sama dia." Perkataan itu menusuk lebih dalam daripada semua tatapan dingin yang ia terima hari itu. Langkah pulang terasa lebih berat dari berangkat. Jalan desa yang sama, pohon-pohon yang sama, rumah-rumah yang sama, tapi semuanya seperti memunggunginya. Ketika sampai di rumah, Fauzan langsung duduk di teras. Ia memandangi kedua tangannya yang mulai bergetar. Dulu, tangan itu sering digunakan untuk menjabat erat, menerima salam, dan memberi bantuan. Kini, tangan itu seakan tak berguna selain untuk menutup wajahnya dari rasa malu. Menjelang siang, suara azan zuhur terdengar. Fauzan berdiri, hendak berwudu, tapi langkahnya terhenti di pintu.
Ia tahu, kalau ia ke masjid, semua mata akan tertuju padanya, dan sebagian mungkin akan memilih pindah syaf. Perasaan itu terlalu berat untuk ia hadapi. Ia mundur lagi, memilih sholat sendiri di rumah. Namun saat ia takbiratul ihram, pikirannya kacau. Ayat-ayat yang ia baca terdengar hambar di telinganya sendiri. Lidahnya bergerak, tapi hatinya seperti tertutup kabut tebal. Selesai salam, ia terduduk lama di sajadah, menatap kosong. Ia mulai menyadari, bukan hanya manusia yang memalingkan diri darinya. Hatinya sendiri pun mulai menjauh dari cahaya yang dulu pernah ia rasakan. Hari itu, Fauzan merasakan azab yang lebih halus tapi mematikan. Berjalan di antara orang-orang tapi merasa sendirian, sholat tapi merasa hampa, hidup tapi seperti hanya menggerakkan tubuh tanpa jiwa. Malam turun dengan cepat, membawa hawa dingin yang merayap dari celah-celah jendela. Fauzan duduk di kursi ruang tamu dengan lampu redup menyala, menatap ke arah pintu yang masih terkunci rapat. Ia menunggu, berharap Ratna dan anak-anaknya pulang. Tapi jarum jam terus bergerak, dan yang datang hanya suara serangga malam. Ia mencoba menyalakan televisi, mencari sedikit hiburan. Namun berita yang muncul justru membuat dadanya semakin berat. Kasus seorang pejabat desa di daerah lain yang ditangkap karena korupsi dana bantuan. Wajah orang itu berbeda, tapi cerita di baliknya mirip sekali dengan yang ia alami. Fauzan mematikan televisi, merasa seperti sedang melihat bayangan dirinya sendiri. Rumahnya yang luas kini terasa sempit. Dulu, ruangan-ruangan ini penuh dengan tawa dan suara kaki anak-anak berlari. Kini, hanya ada gema langkahnya sendiri. Dapur yang biasanya harum kini berbau apek. Kamar-kamar tertutup, seolah tidak ingin berbagi udara dengannya. Malam semakin larut. Fauzan mencoba tidur, tapi matanya terus terbuka. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah Pak Hamid muncul. Wajah itu tidak marah, tapi penuh kekecewaan. Lalu wajah Rizky yang menatapnya dengan keberanian. Dan wajah Ratna yang mungkin sekarang berada di rumah orang tuanya, membawa anak-anak menjauh dari dirinya. Lapar mulai menyerang. Ia menuju dapur dan menemukan sisa tempe goreng yang sudah dingin. Ia memakannya tanpa selera, hanya untuk mengisi perut. Namun setiap suapan terasa seperti batu. Lidahnya kembali kehilangan rasa. Air minum pun tidak membantu. Rasanya tetap pahit. Usai makan, ia kembali ke kursi ruang tamu. Pandangannya jatuh pada figura foto keluarga di atas meja. Foto itu diambil saat perayaan kemerdekaan 2 tahun lalu. Ia berdiri di tengah, tersenyum lebar, memegang bendera merah putih bersama Ratna dan anak-anak. Wajah-wajah itu tampak bahagia. Tapi kini, semua itu terasa seperti mimpi yang hancur. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam. Fauzan membuka pintu depan, berharap menghirup udara segar. Tapi yang ia rasakan hanya angin dingin yang membuat tubuhnya menggigil. Desa tampak sepi. Lampu-lampu rumah sudah padam. Hanya masjid yang masih menyala, memancarkan cahaya hangat yang ironisnya justru membuat hatinya semakin dingin. Ia kembali menutup pintu. Suara kunci berputar terdengar seperti bunyi gembok penjara. Bedanya, penjara ini bukan terbuat dari besi, melainkan dari rasa malu, penyesalan, dan sepi yang ia ciptakan sendiri. Malam itu, Fauzan benar-benar merasakan bahwa rumahnya sudah berhenti menjadi tempat pulang. Ia hanya sekadar berdiam di dalamnya, menunggu entah apa. Pagi itu Fauzan terbangun karena suara ketukan pintu. Hatinya sempat berdebar, berharap itu Ratna dan anak-anak. Namun ketika ia membuka pintu, yang berdiri adalah ketua RT bersama 2 orang warga. Wajah mereka datar, tanpa senyum. "Zan, ini undangan untuk musyawarah desa nanti malam," ujar ketua RT singkat. Ia menyerahkan selembar kertas dan segera berbalik pergi, tanpa basa-basi seperti dulu. Fauzan berdiri mematung di depan pintu, memandangi kertas itu. Undangan itu resmi, bertanda tangan kepala desa, berisi agenda tunggal, penyelesaian kasus dana perayaan kemerdekaan. Tangan Fauzan sedikit gemetar. Ia tahu, ini bukan sekadar rapat. Ini akan menjadi panggung terakhir yang memutuskan nasibnya di mata seluruh warga. Hari itu terasa panjang.
Fauzan mencoba mengalihkan pikiran dengan membersihkan rumah, tapi setiap sudut justru mengingatkannya pada keluarganya yang tak kunjung kembali. Di dapur, gelas-gelas kosong dan piring kotor menumpuk. Di kamar, ranjang anak-anak masih berantakan, seolah mereka pergi terburu-buru. Menjelang sore, Fauzan duduk di teras, melihat warga lewat menuju masjid untuk salat asyar. Tidak ada yang menyapanya. Beberapa hanya melirik cepat lalu menunduk. Satu dua orang yang ia kenal baik pun tidak memberi salam. Setiap tatapan itu seperti pisau yang mengiris tipis, tapi berulang kali. Malam mulai turun. Fauzan bersiap menuju balai desa. Ia mengenakan kemeja yang dulu sering ia pakai untuk acara resmi, tapi kini terasa longgar di tubuhnya yang kurus. Ia berjalan pelan melewati jalan setapak. Lampu-lampu rumah memandikannya dengan cahaya pucat. Sesampainya di balai desa, suasana sudah ramai. Kursi-kursi tersusun rapi. Warga memenuhi ruangan. Di depan, meja panjang dipenuhi dokumen. Pak Hamid duduk di salah satu kursi depan, ditemani Siti dan Rizky. Wajahnya tenang, tapi matanya tidak menghindar saat bertemu pandang dengan Fauzan. Ketua desa membuka rapat dengan suara tegas. Malam ini, kita akan menyelesaikan persoalan yang sudah terlalu lama membuat desa ini terpecah. Semua bukti sudah ada. Semua saksi sudah bicara. Kini kita minta penjelasan terakhir dari Fauzan. Ruangan hening. Semua mata tertuju padanya. Fauzan berdiri, merasakan kaki yang goyah. Ia memandang satu persatu wajah yang hadir, mencari setitik simpati. Tidak ada. Yang ia lihat hanya kekecewaan, kemarahan, dan rasa jijik. Ia membuka mulut, mencoba bicara, namun suaranya parau. Saya memang mengambil uang itu, katanya akhirnya. Suara nyaris tenggelam. Riuh suara warga langsung pecah. Sebagian berdiri, sebagian menggeleng tak percaya. Ketua desa mengetuk meja keras-keras agar suasana tenang. Fauzan melanjutkan. Saya memakainya untuk urusan pribadi. Saya juga yang menyebarkan kabar bohong tentang Pak Hamid. Saya salah. Kata-kata itu keluar dengan berat. Tapi setiap suku kata seperti melepaskan beban yang menekan dadanya selama ini. Namun, pengakuan itu tidak membuat suasana menjadi hangat. Justru membuat jarak semakin tegas. Warga kini tidak lagi marah berteriak, tapi dia menatapnya. Dan diam itu jauh lebih menusuk. Diam yang berarti, kepercayaan telah mati. Pak Leman berdiri, suaranya pelan namun jelas. Zan, Allah sudah memberi waktu, dan kamu memilih jalan ini. Sekarang tanggunglah akibatnya. Fauzan menunduk, air matanya menetes, tapi ia tidak berani menyeka. Malam itu, ia menyadari bahwa musyawarah ini bukan hanya menghakimi perbuatannya, tapi juga menguburkan posisinya di hati masyarakat. Rapat di balai desa berakhir tanpa tepuk tangan, tanpa ucapan terima kasih. Hanya desahan berat dan kursi yang bergeser menjauh. Fauzan berdiri kaku di tempatnya, menunggu warga keluar satu persatu. Setiap orang yang lewat menghindari tatapannya. Bahkan mereka yang dulu sering bercanda dengannya kini berjalan cepat, seolah takut bersinggungan. Pak Hamid menjadi salah satu yang terakhir keluar. Ia sempat berhenti di depan Fauzan. Menatapnya lama. Aku sudah memaafkan, Jan. Tapi ingat, maafku hanya untuk dunia. Untuk akhirat, mintalah langsung pada Allah. Kalimat itu diucapkan dengan tenang, tapi meninggalkan bekas yang dalam. Fauzan hanya mampu menunduk. Setelah ruangan kosong, Fauzan melangkah keluar. Udara malam dingin menusuk, tapi jauh lebih dingin tatapan orang-orang yang ia temui di jalan. Lampu-lampu rumah memandikannya dengan cahaya kekuningan yang membuat bayangannya panjang di tanah. Setiap langkah terasa seperti memikul karung batu di punggungnya. Di persimpangan, ia melihat beberapa anak muda duduk di warung kopi. Mereka menoleh saat ia lewat, lalu langsung memalingkan wajah sambil menunduk tertawa kecil. Fauzan tahu tawa itu bukan karena lelucon. Itu tawa yang menusuk. Tawa yang menguliti harga dirinya di depan umum. Rumahnya terlihat di ujung jalan, tapi rasanya begitu jauh. Dalam perjalanan itu, ia melewati masjid yang masih terang.
Suara imam sedang membacakan ayat. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Kata-kata itu seperti palu yang memukul dadanya, mengulang kesalahan yang tak bisa ia hapus. Ketika sampai di rumah, ia membuka pintu dan disambut oleh kegelapan. Ia menyalakan lampu ruang tamu, tapi cahaya itu justru menampakkan betapa kosongnya ruangan. Tidak ada suara anak-anak, tidak ada aroma masakan, tidak ada senyum Ratna. Hanya meja makan dengan taplak kusut dan gelas kosong yang sudah berdebu. Fauzan duduk di kursi, mencoba menarik napas dalam. Namun yang ia rasakan hanya rasa sesak yang semakin kuat. Seolah rumah itu menolaknya. Seperti seluruh desa yang sudah membangun tembok tak terlihat di sekelilingnya. Ia memejamkan mata, berharap bisa tertidur. Tapi dalam kegelapan matanya, wajah-wajah warga kembali muncul. Tatapan mereka seperti pintu yang menutup satu persatu, hingga tak ada celah cahaya yang tersisa. Malam itu, Fauzan menyadari, jarak antara balai desa dan rumahnya mungkin hanya ratusan meter. Tapi jarak antara dirinya dan rasa dihormati, itu kini terasa sejauh perjalanan tanpa ujung. Pagi itu, Fauzan duduk di teras dengan segelas kopi pahit yang hampir dingin. Jalan di depan rumah ramai oleh orang-orang yang berangkat ke sawah dan pasar. Namun tidak ada satupun yang memberi salam, bahkan sekadar anggukan kepala. Semua lewat seperti ia tidak ada. Beberapa anak kecil yang bermain kelereng di tepi jalan mendadak terdiam saat melihatnya. Salah satu berbisik pada yang lain. Lalu mereka berlari menjauh sambil tertawa pelan. Tawa itu terdengar biasa bagi orang lain, tapi bagi Fauzan, setiap suku katanya terasa seperti cambuk di telinga. Siang menjelang, perutnya lapar. Tapi ia enggan keluar. Bukan karena tidak mampu, melainkan karena tak sanggup menahan tatapan dan bisikan orang-orang. Ia membuka lemari dapur. Hanya ada mie instan dan gula pasir. Ia memasak mie itu seadanya. Saat menyuap, lidahnya kembali tak merasakan apa-apa. Seolah Allah benar-benar mencabut kenikmatan dari hidupnya. Hari-hari berlalu dalam keheningan. Fauzan tidak lagi berani mendatangi warung kopi tempat ia dulu menjadi pusat perhatian. Ia juga jarang terlihat di masjid, memilih salat di rumah. Setiap adzan berkumandang, ia ingin melangkah, tapi bayangan tatapan warga membuat kakinya berat. Sore hari, suara anak-anak mengaji dari masjid terdengar jelas. Suara itu mengalun merdu, namun bagi Fauzan justru membuat matanya panas. Ia teringat masa lalu. Ketika dirinya sering berdiri di serambi masjid menyaksikan anak-anak itu pulang dengan wajah ceria. Sekarang, ia merasa seperti orang asing di tanah kelahirannya sendiri. Suatu malam, ia mendengar suara pintu pagar rumah diketuk. Hatinya berdebar, berharap itu keluarganya yang kembali. Namun ketika ia membuka pintu, yang ada hanyalah secari kertas dilipat. Isinya singkat dan menusuk. Jangan berharap orang akan melupakan perbuatanmu. Tulisan itu tanpa nama, tapi Fauzan tahu, pesan itu mewakili isi hati banyak warga. Ia meremas kertas itu, lalu duduk di ruang tamu dengan tangan gemetar. Dadanya terasa sesak, pikirannya berputar-putar. Tidak ada yang memarahinya secara langsung, tapi sepi yang mengurungnya jauh lebih menyakitkan daripada ribuan teriakan. Malam itu, untuk pertama kalinya, Fauzan menangis terseduh-seduh di dalam rumah kosongnya. Tangis yang tidak ada yang mendengar, tidak ada yang menenangkan. Tangis yang hanya bergema di antara tembok, kembali memantul kepadanya, mengingatkan bahwa inilah balasan paling nyata dari Allah, dipisahkan dari manusia, dijauhkan dari kasih sayang, dan dibiarkan sendirian dengan penyesalan. Siang itu matahari terasa begitu kejam. Fauzan berjalan di jalan desa yang berdebu menuju warung kecil di ujung gang, berharap membeli sedikit beras. Panasnya menusuk kulit, membuat dahinya berpeluh. Namun yang lebih menyakitkan adalah setiap mata yang memandang. Ada yang menatap dingin, ada yang langsung memalingkan muka. Di depan warung, ia berdiri canggung. Pemilik warung yang dulu ramah kini pura-pura sibuk menata barang. Saat Fauzan menyodorkan uang, si pemilik hanya berkata datar, "Berasnya sudah habis." Padahal jelas di rak belakang masih ada beberapa karung kecil. Fauzan terdiam, bibirnya kaku, matanya menunduk.
Ia tahu, itu bukan masalah stok, itu masalah harga diri yang sudah remuk. Ia berjalan pulang dengan tangan kosong. Di pinggir jalan, beberapa pemuda duduk sambil bercakap-cakap. Saat ia lewat, percakapan itu mendadak terhenti. Fauzan mencoba menunduk dan melangkah cepat. Tapi telinganya tak bisa menghindari suara yang lirih namun menusuk. Itu dia, yang bikin Agustusan kita gagal. Langit mendung mulai menggantung. Fauzan berharap hujan turun, membasahi tubuhnya dan sedikit menenangkan panas hatinya. Tapi awan itu hanya menggantung berat, menolak menumpahkan air. Udara semakin pengap, seolah alam pun tak mau memberinya kelegaan. Sampai di rumah, ia duduk di kursi bambu yang sudah rapuh. Di meja, hanya ada gelas kosong dan piring retak. Perutnya mual karena lapar, tapi nafsu makannya sudah lama hilang. Ia mencoba menutup mata, tapi bayangan wajah-wajah yang menghakiminya terus muncul. Malamnya, Fauzan terbangun karena suara gaduh di luar rumah. Ia mengintip lewat celah jendela. Beberapa orang melemparkan kulit buah, plastik, bahkan batu kecil ke halaman rumahnya. Tidak ada teriakan, hanya suara benda-benda itu jatuh, diselingi tawa yang ditahan-tahan. Fauzan menutup matanya, menarik napas panjang, namun dada terasa semakin sesak. Malam itu, ia sadar bahwa ini bukan sekadar kemarahan sesaat. Ini adalah penolakan yang panjang, ujian yang dikirim Allah agar ia merasakan betapa hancurnya harga diri ketika amanah dikhianati. Dan mungkin, ini baru awalnya. Pagi itu, Fauzan duduk di teras rumahnya yang sepi. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah kering. Ia memandangi jalan yang biasanya ramai dilewati warga, kini seperti sengaja dihindari setiap kali ia duduk di sana. Hatinya sudah terbiasa dengan sepi, tapi luka batinnya justru semakin terasa dalam. 3 hari terakhir, ia jarang keluar rumah. Bukan karena malas, tapi karena setiap langkah di luar selalu membawa tatapan tajam atau bisik-bisik yang memukul rasa malu. Namun hari ini, ada sesuatu yang mendorongnya untuk melangkah ke masjid, walau hatinya masih berat. Dengan langkah pelan, ia melewati gang demi gang. Beberapa warga langsung menyingkir, seakan tak mau bersentuhan. Sesampainya di masjid, Fauzan memilih duduk di saf paling belakang. Suara imam mengalun merdu, membacakan ayat tentang amanah dan pengkhianatan. Setiap kata seperti panah yang menembus dadanya. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Suara itu bergema di kepalanya, mengulang-ulang kalimat yang dulu pernah ia abaikan. Air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. Untuk pertama kali sejak skandal itu mencuat, Fauzan merasakan bukan hanya malu pada manusia, tapi juga takut pada murka Allah. Selesai sholat, ia tak langsung pulang. Ia duduk di sudut masjid, menatap sajadah dan berdoa lirih. Bukan lagi meminta agar warga memaafkan, tapi memohon agar Allah membersihkan hatinya dari keserakahan yang pernah membutakan. Hari itu, ia mulai menulis surat. 1 untuk kepala desa, 1 untuk panitia Agustusan, dan 1 untuk seluruh warga. Dalam surat itu, ia mengakui semua kesalahannya, menjelaskan bagaimana uang itu ia salah gunakan, dan berjanji akan mengembalikan sedikit demi sedikit, walaupun harus mengorbankan harta yang tersisa. Tindakan itu tidak langsung membuat warga melupakan perbuatannya. Tetapi perlahan, beberapa orang mulai menyapanya lagi. Ada yang menawarkan pekerjaan sederhana, ada yang memberikan makanan tanpa meminta imbalan. Fauzan tahu, ini bukan hadiah, melainkan kesempatan kedua yang harus ia jaga. Di ujung hidupnya nanti, ia ingin bisa pergi dalam keadaan bersih dari dosa besar ini. Ayat yang ia dengar di masjid hari itu menjadi pengingat selamanya. Dan barang siapa mengkhianati amanat, maka ia akan membawa apa yang dikhianatinya itu pada hari kiamat. Cerita ini berakhir di sini. Sebuah perjalanan panjang dari kesombongan, jatuhnya martabat, hingga rasa sakit yang membuka pintu taubat. Begitulah akhir perjalanan Fauzan. Dari seorang yang dihormati, jatuh terpuruk di hadapan manusia dan Allah, lalu perlahan bangkit dengan hati yang lebih bersih. Rasa sakit dan malu yang ia rasakan bukanlah hukuman semata, melainkan teguran penuh kasih sayang agar ia kembali ke jalan yang benar.
Saudaraku, jangan biarkan harta atau jabatan membuat kita lupa amanah yang dititipkan. Sebab cepat atau lambat, pengkhianatan akan terungkap, dan penyesalan selalu datang terlambat. Mari kita jadikan kisah ini sebagai pelajaran, agar kita selalu menjaga kejujuran dan takut pada Allah di setiap langkah. Jika cerita ini menyentuh hati, jangan lupa tinggalkan sholawat di kolom komentar, like, dan bagikan ke teman atau keluarga kita. Semoga setiap klik yang kita lakukan menjadi amal jariah, dan semoga Allah menjaga kita dari godaan dunia yang menyesatkan.